Muhammad menghadiri demi Allah Khaliqul Bari, Nabi Muhammad menghadiri waktu-waktunya Nabi dilahirkan di negeri Makkah yang dimuliakan. Di malam Itsnin qaul katakan sebelum fajar diterbitkan, perbanyaklah kita baca salawat pada yang mulia Nabi Muhammad, Nabi yang sangat kasihi umat, beri syafaat hari kiamat. Pangkatnya Nabi kita yang amat mulia, di alam sekalian tidak ada bandingnya. Tidaklah Allah menciptakan ini dunia karena Nabi Muhammad yang dicintainya. Tidaklah Allah menjadikan ini dunia karena Nabi Muhammad yang dicintainya. Pangkatnya Nabi kita yang amat mulia, di alam sekalian tidak ada bandingnya. Tidaklah Allah menjadikan ini dunia karena Nabi Muhammad yang dikasihinya. Tidaklah Allah menjadikan ini dunia karena Nabi Muhammad yang dikasihinya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Ashraqal badru
وبارك عليه وعلى آله wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim yang berbahagia, para muhibbin, para pecinta Allah dan Rasulnya sekalian yang berbahagia. Paina insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bid darain. Pada hari ini kita kembali masuk ke dalam wahana ruh Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitabnya yang bernama Fathur Rabbani. Fathur Rabbani artinya membuka ketuhanan. Maksud ketuhanan di sini adalah diri-diri kita agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala fiha ila liqa'illahi ta'ala au taqarruban ilallah illa fi ilmillah. Tidak memungkinkan seorang jua pun bagi hamba Allah untuk dekat kepada Allah kecuali melewati jalan, yaitu jalan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, sambungan minggu kemarin, khurabu ma'zumun nas ma'azzallati. Ketahuilah, kata Syekh, kebanyakan manusia itu hancur, manusia itu gagal dalam hidupnya hanya karena sebab azzallat, yaitu kemaksiatan. Yang menghancurkan manusia itu di hadapan Allah adalah kemaksiatan. Yang menghancurkan manusia itu dari kehidupan duniawinya juga kemaksiatan. Wa qurabat juhad ma'asyahwati. Kehancuran orang-orang yang juhud terhadap dunia, orang yang sudah berjuhud di hadap dunia, orang yang sudah ahli ibadat lalu banyak meninggalkan dunia hanya satu sebab saja, yaitu sebabnya adalah syahwat. Nah, hati-hati nang suka beribadah sudah meninggalkan dunia, hati-hati godaan syahwat. Jarsidin, karena bila sudah godaan syahwat itu dilakukannya, maka dia pun menjadi jatuh lagi. Subhanallah. Ini peringatan Syekh Abdul Qadir Jalani, pengalaman beliau. Wa qurabul abdal, bahkan Jarsidin, seorang aulia Allah yang setingkat dengan abdal, aulia Allah yang tingkatannya adalah abdal, ma'al fikri wal khawatiri fi khalwat. Hanya dia bisa jatuh, wali abdal itu di dalam hadis Nabi ada 30 orang di dunia ini. Al abdal salasuna rajulan qulubihim ala qalbi Ibrahim alaihissalam. Wali tingkat abdal itu jumlah mereka ada 30 orang. Hati mereka itu bagaikan hatinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, kemarin kita sudah mengkaji bagaimana hati Nabi Ibrahim itu adalah orang yang sangat kuat bertawakal kepada Allah. Hati Nabi Ibrahim itu adalah hati yang sangat kuat bertawakal kepada Allah, dan kalbunnya salim. Kalbunnya adalah mulia, selalu memandang rahmat di sekeliling alam. Itu Nabi Ibrahim. Nah, meskipun sudah dia di tingkat abdal, dia bisa jatuh terjerembab ke dalam kehidupan kehinaan dalam pandangan Allah hanya sebab apa? Ma'al fikri wal khawatir. Gara-gara dia berpikir keliru tentang Tuhan. Gara-gara ada bisikan-bisikan, dia terima bisikan itu tanpa berpengetahuan, tanpa memahaminya dengan pengetahuan ilmu Allah. Nah, ini penting. Saudara sekalian, Syekh Abdul Qadir Jalani ini mengajarkan kepada kita permata agama. Jadi ibarat ini sebuah agama, permata intinya itu yang diajarkan beliau kepada kita. Nah, jangan lagi belajar agama itu, ambil agama itu mana-mana yang bermanfaat bagi kita. Kalau tidak bermanfaat, diamkan dia. Cari yang lebih bermanfaat sesuai dengan kondisi waktu kita. Misal, bagian agama tentang sejarah. Kalau dengan sejarah itu sekedar wawasan saja, kita terima saja, tapi tidak perlu kita dalami. Misal, ilmu fikih bagus,
pelajari ilmu fikih. Tapi kalau hal-hal yang tidak begitu banyak bermanfaat bagi kita, tidak perlu dipelajari. Contoh, fikih tentang tata cara memandikan mayit misalnya. Apakah saudara ingin jadi memandi mayit? Kecuali Anda ingin jadi pemandi mayit, baru Anda mempelajari fikih tentang mandi mayit. Kalau Bapak ingin menjadi khotib, baru pelajari bagaimana tata cara menjadi khotib, fikih khotib. Kalau sudah mengerti puasa, tidak perlu lagi diulang-ulang puasa itu. Yalah. Lalu waktu lenggangnya digunakan untuk apa? Untuk mengetahui dengan ilmu apa yang menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ziyadatan fil iman, yang menambah iman kita. Yang menambah iman kita. Kan agama, pelajaran agama ini banyak. Yalah, buku kitab-kitab agama banyak. Karena banyak, kitalah yang memilihnya. Kalau mempelajari semua tidak bisa. Saya lebih 30 tahun belajar agama. Ujung-ujungnya apa? Kembali kepada masalah tasawuf. Kenapa tasawuf? Karena tasawuf itu jalan hidup yang terakhir bagi kita, atau dengan kata inti daripada agama kita. Tasawuf itu tidak tinggi. Tidak tinggi, Biblah. Biasa saja, bahkan anak-anak umur SMA, SMP bisa mengerti. Rugilah kalau kita tidak belajar. Padahal tanpa tasawuf, kata Imam Al-Ghazali, kalian akan binasa, akan hancur. Karena tasawuf itu adalah ilmu Allah yang diturunkan Allah di muka dunia ini. Imam Al-Ghazali sebelum umur 50 tahun, beliau adalah rektor Universitas Nizamiyah. Setelah beliau sadar, mengarang kitab, berbagai kitab beliau, barulah beliau sadar ilmu mana yang harusnya beliau pelajari. Akhirnya beliau tinggalkan kedudukan beliau, jabatan beliau, untuk memperdalam tasawuf sampai di hari kematiannya. Itulah Imam Al-Ghazali. Termasuk Syekh Abdul Qadir Jalani, setelah di umur beliau 50 tahun, beliau barulah sadar akan tasawuf, barulah beliau mengungkap masalah-masalah tasawuf ini. Nah, kenapa? Ternyata begitu penting sehingga beliau mengisahkan masalah ini. Kita teruskan. Hafiza qulubihim li'annahum niyam ala babil mulki. Ketahuilah perbedaan orang yang dekat dengan Allah dengan orang awam, atau antara orang awam dengan orang khawas. Orang khawas kemarin saya Ajibah mengatakan, orang khawas itu ialah yang apabila dia beribadah apa saja ibadah dalam agama, niatnya ridho ilah, mencari ridho Allah. Kalau orang awam bila beribadat, dia ingin mencari surga. Kenapa? Karena surga itu materi. Orang yang suka materi itu siapa? Pian bisa anak. Kalau anak pian itu ketujuh apa? Pian bari apa? Gula batu. Mendapatkan surga itu sebenarnya tidak bisa kecuali dengan ridho Allah. Bahkan Nabi mengatakan, la yadkhulu ahadukumul jannah, tidak akan masuk surga seseorang itu illa birahmatillah, kecuali dengan rahmat Allah. Sumber rahmat itu adalah pada ridho ilah, yaitu ridho Allah. Jadi jangan pikirkan lagi surga, tinggalkan surga, tinggalkan yang ajwajun mutahharatun, istri-istri yang cantik, ya kah? Mintah tihal anhar, tajri mintah tihal anhar, yang sungai mengalir di bawahnya, ya kah? Nang kayak di Kuin tuh lah, lain lah. Sungai-sungai yang mengalir di bawahnya lain, nang kayak di Kuin lain. Ini lebih daripada itu. Tinggalkan motivasi, keinginan untuk mendapatkan itu apabila beribadah. Semata-mata ya Allah, aku mencari ridho Engkau. Karena pasti bila Allah sudah ridho, pastilah akan mendapatkan surga. Nah, ini penting. Nah, karena itu kesibukan orang-orang khawas itu, para aulia Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah itu apa? Kesibukan mereka adalah niyamu ala babil mulki, tidur mereka di pintu
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidur mereka di pintu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidur mencari bantal yang empuk. Kalau mereka tidur, bagaimana mereka tidur? Tidur mereka adalah di mana mereka dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ilmunya sudah lah. Hak. Bila tidur, hak. Hak itu apa artinya? Hak itu artinya maha benar. Allah al-haq, asmaul husna, maha benar, maha benar. Dengan menzikirkan hati kita hak Allah sampai kita tertidur, hak itu, maka insya Allah fadilahnya pada diri kita tidak akan lagi merasa benar. Kalau sudah merasa benar, manusia itu jadi pemarah. Tapi kalau dirinya tidak merasa benar, yang benar itu hanya Allah, dia menjadi orang yang sabar otomatis. Enak aja ternyata sabar itu kalau tahu cari ilmunya. Mobil tepatak tercolobok, tak apalagi bahasa Indonesianya apa tepatak tercolobok tuh? Hah? Tak apa? Amblas. Nah, amblas. Ini kalau yang ada yang nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Banjar, amblas. Coba angkat orang 10 truk puso itu, bisa enggak? Tidak bisa. Dengan mengetahui ilmunya, ada dongkrakan sendiri aja, yalah, terangkatlah bannya. Kenapa? Bi ilmillah, karena ada ilmu. Demikian juga mendekati Allah. Kalau hanya langsung Anda tropel langsung dengan ibadah saja, Anda tidak akan ketemu ilmunya, tidak tahu bagaimana mendekati Allah. Mau sholat maghrib, tahu cara ilmu sholat maghrib. Mau mendekati Allah, jadi kekasih Allah, juga harus tahu ilmunya. Salah satu ilmu mereka adalah, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, tidur mereka beralaskan kesadaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala meliputi dirinya. Yang lebih belah, hak saja Allah yang dia, itu kan dia hak, sehingga pada saat dia tidur itu kesadaran tidak ada yang maha kuasa, yang maha benar kecuali Allah. Maka pada saat itu dia pana, seorang hamba ini sudah pana, sehingga tergambarlah, terjelaslah tidak ada yang kuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ulun berikan gambaran. Ada air laut. Bisa pian membayangkan air laut kawai, kalau membayangkan air laut lah. Mun bebinian kau jual lah membayangkan ini air laut, jangan bebinian biblah. Ini air laut, bayangkan. Lalu pian memasukkan jarum di air laut itu. Pian lemparkan jarum. Lup. Apa yang terjadi jarum itu? Hilang. Masuk ke dalam laut. Bahkan pian cari kita dapat lagi lah. Kau lagi kira cari jarum di laut, tidak bisa. Begitulah maksudnya fi babil mulki, di pintu kebesaran Allah itu kita tidur masuk. Begitulah yang dimaksud pana. Paham ya lah? Berarti pana Pak, saat kita tidur seperti kita masuk ke dalam air laut yang sangat dalam, masuk ke dalam kita pun lenyap. Yang ada itu hanya air laut. Maka kita bayangkan ketika kita itu yang ada yang maha kuasa itu, yang maha agung, maha besar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, nyaman pada itu apalagi nyaman pada itu makan wadai benar Bib lah. Makan wadai Bib. Silakan. Angkat dah wadai Bib. Nah, Bib. Bib, wadai Bib. Ini jangan. Oh, wadai jakah. Kalau kada ada wadai kali nyaman. Ini wadai ini bawaan Habib lah. Bawaan Habib. Nah, Habib nih hati Sidini luar biasa. Ngalih mencari hati kayak Sidini. Dan kedua-duanya di dunia ini hati Sidini. Nah, Ibu juran baik mana hati Sidin. Luar biasa. Makanya jar ulun kemarin ulun ya Rasulullah, hadir engkau ya Rasulullah di majelis. Datang sekali Sidin ngulunyur. Nang anak pangluru datang, nang anak datang mencungol anak nih. Saya Abdul Qadir jual nih. Sidin Habib nih, Habib Abdul Qadir. Mencungol Sidin. Nang kayak kelayangan pagat tuh nah gugur. Biblah, termasuk di sini biblah. Nah, Mbah tuh nang apa lagi? Nang Kuitan datang juga. Masya Allah, subhanallah.
inilah wakil Rasulullah. Nah, ini ulun pengalaman ulun pribadi. Mungkin pian kada tahu, tidak tahu, tapi pengalaman saya pribadi terhadap mereka. Mudah-mudahan itu pertanda Rasulullah ridho kepada kita semuanya. Amin. Ya Rabbal. Nah, jadi ngerti itulah huhak tuh tadi tuh kayak seperti masuk ke dalam air laut tadi tuh, jarum masuk ke air laut. Begitulah kita nanti waktu kan nanti bila pulang, bila tidur, huhak ya berzikir yang lain bang dulu. Sambil mahamuk kakak apa juga berzikir tuh. Nyambil mahamuk tuh kada sadar juga lagi ya lah. Langsung guring aja langsung tidur. Nah, huhak mantap kalau. Nah, mati sebelum mati. Mati sebelum mati. Kada apa-apa, amalakan itu kada mati-mati. Jolun lawas jo amalakan tuh kada sing mematian lagi nah. Anu jar belajar tasawuf tuh kalau ketinggian jar anu bisa gila jar. Ulun lawasnya belajar tasawuf kada gila-gila. Malah ulun sekolah S3 lagi sudah. Nah, jakanya ulun gila karena kalau sekolah ulun jak lebih lah. Jak lebih. Nah, siapa sini nah S3 adalah sini S3. Nah, S-Kero ada di sini. Nah, jangan lu gila. Nyatanya kada gila, masih kelihatannya nih wadai nah, wadai. Saya lihat wadai. Orang yang mengatakan ilmu tasawuf itu tinggi, pasti dia tidak pernah belajar ilmu tasawuf. Begitu ulun belajar, sudah lama cuma tidak berani menyampaikan. Karena adanya ujar-ujaran Belanda. Pahamlah? Yang mengatakan tasawuf itu tinggi itu Pak gawian pekerjaan Belanda. Pekerjaan Belanda ini banyak di Indonesia. Contoh, candi kita dipadahkan oleh Belanda. Biar aja Belanda mendengar kada apa-apa juga. Inya Belanda kada bisa bahasa Banjar, bahasa Indonesia kada bisa. Enggak apa-apa biar. Indonesia ini disampadahkannya nenek moyang kita di Indonesia ini adalah agama Hindu. Itu gawian Belanda tuh. Saya jawab tidak benar. Nenek moyang kita beragama monoteisme, bertuhan satu. Kenapa? Buktinya di Jawa itu candi, Borobudur, apalagi Prambanan, agama apa itu dipadahkan agama Hindu. Periksa Prambanan, adalah tempat ibadahnya orang Hindu di sana? Nggak ada. Borobudur, datang ke Borobudur, adakan tempat ibadahnya orang agama Buddha? Nggak ada. Coba lihat ya agama Buddha. Nenek moyang kita di Banjarmasin di Kasel adalah membakar mayat bila mati. Tidak ada. Mana ada nenek moyang kita dulu beragama Hindu, apalagi beragama Buddha. Nenek moyang kita beragama monoteisme. Dari daerah Samarkand datang ke Indonesia, bergabung dengan orang Melayu asli di sini, menerima Tuhan yang satu. Monoteisme itu Tuhan yang satu. Kemudian abad 16 masuk Wali Songo. Abad 10 juga masuk kelompok Siti Jenar, masuk di Indonesia, daerah Sumatera juga masuklah Islam di Indonesia, diterima oleh masyarakat Indonesia dengan gegap gempita, artinya dengan semangat. Kenapa? Karena orang Indonesia sudah monoteis, bertuhan yang satu, yaitu peninggalan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Subhanallah. Pekerjaan Belanda mengatakan kita agama Hindu, lalu berasa Hindu. Nah itu Siti Jenar berkelahi dengan Wali Songo. Padahal Siti Jenar hidupnya abad ke-10, bukan abad 16. Wali Songo abad 16. Berapa tahun? 400 tahun kan 600 tahun lah. 600 tahun bedanya. Nah, selisihnya apa bedanya? Nah itu yang tidak belajar tasawuf, hati-hati gila aja. Lihat pengen ngelajarinya gila kah kadakah? Gila nang ngajarinya ya toh. Hum qiyam pi maqami dakwah. Orang yang dekat dengan Allah itu pastilah di hatinya ingin berdakwah, ingin melaksanakan, mengiklankan kebesaran keagungan Allah dimanapun mereka berada. Nah, jadi orang yang dekat kepada Allah itu pasti salah satu ciri khas mereka, jiwa mereka ingin menyampaikan, mengiklankan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana caranya? Tentu dengan bil hikmah. Nah, nanti kita praktekkan ya. Maksud saya. Kita lihat sini. Mudah saja sekarang ternyata dakwah itu. Tidak perlu ilmu yang tinggi berdakwah tuh. Coba kita lihat. Yada'unal khalqa ila ma'rifatil haqi azza wa jalla. Mereka menyampaikan kepada manusia ma'rifatul haq. Mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka bisa? Yang dikenalkan mereka Allah. Kebanyakan orang berdakwah selama ini yang disampaikan apa? Debat. Ya kan, berdebat kira? Nah, debat. Ujung-ujungnya Allah terlihatlah situ, tidak terlihat Allah. Belajar agama tapi lupa dengan Allah. Ini lucu ini artinya. Belajar agama itu justru seharusnya makin kuat ingat kita kepada Allah. Maka kata Syekh, dakwah orang ahli arifin, dakwah orang yang sibuk dekat dengan Allah itu ialah mereka itu menyampaikan ma'rifatul haq atau ma'rifatullah, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. La yazaluna yad'unal qulub, senantiasalah mereka mengajak manusia kepada hati nurani. Nah, nyamanlah hati nurani. Hati nurani gampang. Ada suami istri berkelahi. Pian melihat apa? Apa yang pian lakukan? Apa guru? Kira guru sabar jar pian ya lah. Hidup ini kayak Pak, pian biasa nasihati kayak Pak biasanya pian. Apa pian lakukan? Hidup ini kayak tupang lah. Ada bini itu kadang-kadang ya ada cerewet. Nah, ini kalau lanakiannya di parak babiniannya madahan ya kayak tupang abahnya tuh. Nah, sama aja pina abahnya tuh kakak itu juga. Nah, ya Pak. Nah, makanya pian melihat bini pian. Nah, ini kulub hati. Melihat istri pian. Jangan misalnya istri pian pina bungol orang minta maaf lah. Udah diceraikan aja ada bini ini. Gara-gara bungol diceraikan jangan juga. Ini takdir Allah kan kita terima sudah. Inya bungol itu ada manfaatnya bagi kita. Nah, kenapa? Supaya nang laki terlihat pintar. Amuninya pintar terlihatlah bini. Laki pintar. Ada lagi gara-gara bini bungol itu maka kelihatan laki ini pintar. Nah, abahnya aja. Ulun itu berjalan itu ke pasar kemana-mana. Ulun melihat di jalanan tadi jar. Ini kisah aja lah. Kenapa aja abahnya? Ini bini pengulan Jopang nih. Kenapa aja abahnya? Abahnya di situ jar. Harga lepis aja 15.000. Harga apa nih? Daster 12.000. Murah banget kalau aja. Baju nang biasa-biasa itu 9.000 ada aja. Ada yang 8.000. Iya kajar nang laki. Di mana gerangkam tuh? Tuh najar di depan sana tuh di sebelah gang kita, di seberangan gang kayak itu. Oh, cocok aja. Kenapa aja nang bini? Itu bini kue laundry tau lah. Sekilo maksudnya 15.000. Ada harga kadang istri pindah bubungan ntar ya. Ya kalau Bib lah. Ya Bib. Jangan gara-gara nang itu melihat bini bungol banget bini kone kali. Mamai lawan bini kisah pintar. Jangan. Iya dauna lil qulub, mengajak manusia kepada hati. Disayangi bini pintar, bini kone. Jangan disambut bungol, jangan pintar bini kone. Ayo nanti kena lebih teliti lah lagi sedikit. Janganlah selesai masalah, jangan mamai. Dasar bungol, dasar keturunan bungol juga. Sampai abahnya disambut juga, ya Allah. Jauhkan mulut bungol itu nah di mulut. Itu lain orang beragama, Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang beragama itu selalu memulai pembicaranya dengan hati. Nah, nyaman kalau dengan hati nih. Nah, nyaman. Pian melihat anak pian nggak Pak? Nah, harus bijaksana juga. Bibah. Nak, apa aja anak? Aku mentes pang ikam nih pelajaran di sekolah. Ayo ya, tes saja lu nih apa nih hebat lu nih. apa bah? Takut nih jauh lu nih bah, tanyakan aja kepada saya ini bah. Nah, bahasa Indonesianya kan gitu. Pasti lu engkau menjawab. Nah, ujar abahnya, "Kamu tahu nak?" Apa bah? Kapten Patimura itu dari mana? Oh, itu bah, gampang aja itu bah, dari mana aja abahnya? Itu bah, ada di duit 1000-an tuh nah bah, ada. Anak kayak apa anaknya?
Gampang sering. Nah kayak Pak. Nah. Kotakuni lagi nak enang paling mudah pulang nak kayak apa bahaya gampang aja bahaya. Walau jarang juga anak nih lah. Jarak abahnya kam tahu anak. Apa bah? Orang yang membela negeri itu kemudian dia mati disebut apa itu? Oh gampang aja tuh bahaya. Apa aja abahnya? Ayo jawab. Itu bahaya pendekar ngarannya bahaya. Oh, kenapa pendekar? Itu pendekar bahaya. Kenapa? Di mana tahu di PLM itu rajin bilanya bisa bakalah itu bahaya pendekar. Nah, itu pahlawan walau jarangnya jawabannya. Oh pahlawan enggak. Tapi bahaya pahlawan itu biasanya sakti-sakti kalau bajar. Nah jarang anak nih. Jadi bahaya sakti-sakti itu biasanya pendekar bahaya. Jadi pahlawan tuh ada bebas silon jadi pendekar juga bahaya. Nah kayak apa beb? Nah, melihat anak naga itu pindah bubungulan kayak itu kayak beb. Ditampar ke anak nih apa? Kada kalau lah. Sayang lawan anaknya dilus diragap anak, makanya kemarin anak kecil kah, garing kah, sakit kah, bila anak kecil peluk, kuati peluk, karena di dada kita ini ada rahmah aja kasih sayang, di dada kita ini ada sayang. Jangan overdosis lah, melihat bebinin nak meragap kajar bayi. Iya, merusak benar biblah. Ini bari pada akan tuh semalam guru Arifin, kereda guru Arifinnya lah, ada ya. Malam guru Arifin nah di tangannya rahmat juga ya lah. Nah, bila japai anak. Makanya Nabi menjapai anak yatim kan dengan telapak tangan di kepala. Nah, subhanallah, itu rahmat. Nah, jadi mengajak orang lain itu tidak perlu, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ahli ilmu, belajar 30 tahun tidak perlu. Tidak belajar agama sedikit aja pengetahuan sudah bisa menjadi orang yang berdakwah, yaitu menyampaikan dengan hati nurani. Coba menilik anak tadi itu terhadap anak kita, jangan melihat buruknya, tapi kita pandang dia rahmat. Meskipun seperti tadi takuni Kapten Patimura dipadakannya apa duit 1000-an bayinya ya lah. Nah kayak apa anak? Nah ada kawa kita. Jadi jangan apa? Nah karena itu yaquluna ya ayyuhal qulub. Mereka berkata selalu, wahai sekalian para hati-hati manusia. Nah, jadi yang dicelenginya, yang diperhatikannya hati manusia, bukan otak manusia, hati mereka. Jadi yang mereka tuju itu hati mereka. Ya ayatuhal arwah, wahai sekalian arwah. Berdakwah lawan arwah disuruh kayak Habib lawan arwah disuruh. Bila pian ke kubur kuitan, kuburan tuh banyak kan? Disuruh Nabi apabila kita ke kuburan tuh, assalamualaikum ya ahlat diyar, ya ahlal kubur atau ya ahlat diyar. Apa artinya? Kesejahteraan bagi kalian adalah para ahli kubur. Nabi itu berdakwah lawan orang kubur. Orang kubur menjawab, bijawabim piha fi kitabir ruh, dalam kitab ruh disebut bahwa orang ahli kubur menjawab kalimat yang kita ucapkan. Jadi mereka masih hidup. Kalau pian membacakan surah Fatihah kepada mereka masih hidup. Saat itulah pian mendakwahi mereka. Saat itulah kita beramal kepada orang yang sudah tidak berdaya, itulah kita menyampaikan kepada mereka. Jadi lembisi kuitan pian. Nah, berdakwah lem kuitan pian. Dakwahnya kayak apa? Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW wa khususan li walidaini, atau ila walidaini, kepada dua ibu bapakku, li walidaini, lahumal fatihah, lahumal fatihah. Baca fatihah anak berapa kali kah baca fatihah? Berdakwah deh tuh. Berdakwah dengan manusia kayak apa caranya? Nah ini coba lihat nih. Ya ayatuhal arwah, ya insa, wa ya jinna, ya muridil malaki. Nah, wahai sekalian arwah, wahai sekalian manusia, wahai sekalian jin, wahai orang-orang yang menghendaki dekat dengan Tuhannya. Halumu ila babil mulki. Wahai sekalian kalian itu, halimu ila babil mulki. Cepatlah kalian berada di bawah kesadaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disuruh kita berdakwah. Cara berdakwahnya Pak? Maksud berdakwah di sini mengajak mereka ingat kepada Allah, mengajak mereka supaya mengenal Allah dengan cara apa? Karena kita tidak mampu, dakwah kita dengan cara
mendoakan mereka. Seperti doa Syekh Seman Al-Madani, Allahumarham li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumarham, ya Allah sayangilah umat Nabi Muhammad. Ya Allah lindungi umat Sayyidina Muhammad. Ayo, Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah ampunilah dosa-dosa umat Sayyidina Muhammad. Allahumma zbur li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah lindungi umat Sayyidina Muhammad. Apalagi hendak Allahumma slih li ummati Sayyidina Muhammad. Bila pian sebutin aja nah, dalam hati aja biar kada tidak hafal doa tadi. Ya Allah sayangi ya Allah umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah berkahi kehidupan mereka. Mendoakan orang tuh. Siapakah didoakan amwatil muslimin atau doa arwah rajinlah wa amwatil muslimin kafatan amatan ya kah? Nah, ya guru lah. Nah, ulun bila melihat guru nih lo anak berkisah orang mati, jabian. Guru nih. Iya kak guru, pian apa lawan hubungannya lawan orang mati rajin? Oh, memandiakan di sini apa pantas saya? Nah, nyala, mau melihat sidin pindah melihat mayat terus. Semalam gara-gara melihat muasidin kelab lalu pakai seorang mati nang apa sama tuh diisapnya banyu semalam tuh lah. Nah, makanan gabin nggak sama tuh. Guru nih bagus benar kelihatan. Nah, selesailah kita, dapatlah maksud saya Abdul Qadir Jalani. Ya lah, apa di sini dalam Fathur Rabbani ini di sini hari ini sampailah kita kepada pengertian kesimpulan. Mudah sekali kesimpulannya. Ingin dekat dengan Allah, menjadi aulia Allah, ada cara. Caranya apa? Ialah mengerjakan seperti yang dikerjakan para aulia Allah. Apa pekerjaan aulia Allah itu? Mengajak orang lain menggunakan hati. Tidak bisa dengan cara johir kepada manusia johir, kita gunakan menggunakan kulub hati. Caranya apa? Mendoakan kaum muslimin umat Sayyidina Muhammad, ya kan? Dengan ucapan doa bahasa kita yang kita pilih, kebaikan bagi kaum muslimin. Sekurang-kurangnya kalau tidak bisa, ya Allah, ini paling minimal, paling mudah. Ya Allah, ku hadiahkan bacaan yang ku baca ini, misalnya surah Fatihah, Yasin kah? Hebat lagi ini surah Fatihah, untuk agar kaum muslimin banyak rezekinya, misalnya, ya kah? Atau engkau jadikan mereka semuanya ahli surgamu. Atau serah pian berdoa, lalu pian baca lahumul Fatihah, lalu pian baca Fatihah, maka termasuklah pian mengamalkan sebagaimana diamalkan orang-orang ahli ma'rifah, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.